Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Mohon maaf ke-mute itu Hilang. Kang Udinnya. Pak Ustaz, suaranya hilang, Ustaz. Nggak ada suaranya. mic-nya dihidupkan. Iya, suaranya nggak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah dimanapun berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, yaitu adalah kajian online Manut Quran. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di tahun baru, tentunya harus dengan semangat baru di tahun 1444 Hijriah. Yang insya Allah selama 1 tahun ke depan, mudah-mudahan Allah bukakan rezeki-rezeki yang berkah dan berlimpah. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di jalan yang benar, berada di relnya, di rel yang menuju kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dan ke depan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kawan-kawan yang malam hari ini belum bisa bergabung, semoga tetap juga dijaga oleh Allah, dijaga juga keluarganya. Mudah-mudahan tetap juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam aktivitasnya, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Termasuk insya Allah ini adalah bagian doa dari kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sesuai dengan bulan kita, yaitu adalah bulan Hijriah sebagai tahun baru, maka kita akan belajar bagaimana kisah perjalanan dari Rasul Muhammad SAW yang nantinya Allah akan berikan banyak sekali manfaat-manfaat, banyak sekali nikmat dan juga rezeki, baik kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabat. Dan ini tentunya kita juga akan jadi pelajaran untuk diri kita. Nah, kawan-kawan, apa yang terbayang ketika kita berbicara atau mendengar kata hijrah? Nah, ini adalah satu momentum yang luar biasa dan memang harus kita ambil bagian. Jangan sampai kemudian kita tertinggal. Dengan adanya momentum ini, kita belajar bahwa setiap kita harus ada perubahan. Dan perubahan itu disebut sebagai action atau sebagai aksi. Yang dimana perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Jadi kita harus berubah dimulai dari diri kita sendiri. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah dari apa yang ada dalam dirinya masing-masing. Nah, mohon izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Untuk kawan-kawan, mohon dijaga mic-nya ya, agar tidak muncul suara-suara dari luar sehingga mengganggu apa yang kami sampaikan ya. Nanti ada waktu sendiri untuk
kawan-kawan, Bapak Ibu status data untuk sharing dan juga tanya jawab ya. Jadi sekali lagi mohon untuk mic-nya dijaga ya, jangan sampai nanti ada suara-suara masuk ke dalam Zoom kita pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah kawan-kawan, terima kasih ya 166 anggota kita pada Zoom pada malam hari ini, dan semuanya mudah-mudahan diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, judulnya kita bikin agak sedikit berbeda tuh ya. Jadi jangan disalahartikan nanti wah ini gimana nih Ustadz Kang Udin ini gitu ya. Insya Allah ini adalah positif ya. Ya, jadi sambil judul nekat ya, nekat hijrah. Nekat ini bukan berarti sesuatu yang tanpa perhitungan ya. Jadi nekat ini berarti ketika kita melakukan sebuah perbuatan, sebuah tindakan, ini sudah diperhitungkan lebih dulu. Itu namanya nekat ya. Kalau teman-teman tidak ada perhitungan lebih dulu, itu namanya sembrono ya, mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah kegiatan atau aktivitas yang tidak dihitung lebih dulu, tidak difikirkan lebih dulu, tanpa ada persiapan lebih dulu, itu namanya sembrono ya. Tapi kalau nekat ini ada hitung-hitungannya, ada persiapannya ya. Ini namanya nekat. Jadi bukan berarti kemudian ini negatif ya. Nekat ini positif kawan-kawan ya. Dan insya Allah nanti dengan kita berhijrah, maka ini adalah bekal meraih rezeki berkah dan juga berlimpah. Kita akan belajar dari para sahabat, kita akan belajar dari Rasulullah bagaimana kisah perjalanan beliau mulai dari Mekah menuju ke Madinah ya. Baik, kita akan awali dulu ya, mukadimahnya, yaitu ada sebuah hadis yang ini kawan-kawan saya pikir juga sudah sering mendengarkan ya hadis ini atau menyimak hadis ini dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Jadi sesungguhnya kawan-kawan, segala amalan itu tergantung dari niatnya. Amal apapun, aktivitas apapun. Karena niat itu adalah tujuan, karena niat ini adalah capaian akhir yang ingin kita raih. Itu niat. Ketika seseorang meniatkan sesuatu, maka itulah yang nanti akan didapatkan. Ketika seseorang berhijrah, niatnya karena ingin menuju Allah dan kepada Rasul-Nya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Yang akan didapatkan adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan didapatkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita bahas di ending materi kita malam hari ini. Namun sebaliknya, ketika seseorang meniatkan sesuatu, meniatkan berhijrah karena ingin mencari dunia, ingin mencari sesuatu yang terkait dengan dunia yang ingin didapatkan, termasuk ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, karena mungkin barangkali di tempat kelahirannya ini tidak ada wanita yang cantik atau tidak ada wanita yang mau dengannya, maka ya berhijrah, ya, pergi dari satu tempat, pergi dari satu kota menuju kota yang lain. Tujuannya tadi ingin mencari pasangan misalnya. Maka hijrahnya itu ya yang sesuai dengan apa yang dia tuju. Yang akan didapatkan sesuai dengan apa yang
yang ia niatkan. Maka ketika kita berhijrah berpindah dari satu tempat yang gelap menuju tempat yang penuh dengan cahaya, dari kehidupan kita yang gelap, masa lalu kita yang suram, menuju masa depan yang cerah. Kita berhijrah dari kehidupan kita yang penuh dengan maksiat, kita menuju kepada Allah yang penuh dengan ketaatan. Maka ini semua tergantung dari apa yang kita niatkan. Dan insya Allah saya yakin kepada kawan-kawan, setelah membaca buku Manut Quran, maka niat kita insya Allah akan lebih terarah bahwa setiap aktivitas kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan materi kita di pola rezeki yang pertama, yaitu adalah membenarkan niat atau membenahi niatnya, benerin niatnya. Niatkan bahwa kehidupan kita itu bisa bermanfaat jauh lebih besar kepada orang lain. Dalam kita berhijrah, dalam kita berpindah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawan, hijrah itu memang tidak mudah, kawan-kawan, ya. Dibutuhkan sebuah pengorbanan, pemikiran, waktu, tenaga, ya. Sehingga tidak bisa kemudian membayangkan bahwa ketika seseorang sudah berhijrah itu pasti nyaman dalam proses hijrahnya. Ya, ada baku hantam, ya. Ada problematika antara kita dengan orang-orang terdekat kita. Ada hal-hal yang begitu tidak mudah, sulit kita untuk melewatinya. Begitu juga digambarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW ketika berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Berapa panjangnya jarak kota Mekah ke kota Madinah? Kurang lebih adalah 450 km. Jika ditempuh dengan kereta cepat, kurang lebih 2-3 jam bisa sampai di Madinah. Ketika naik bis, bisa 5 sampai dengan 6 jam perjalanan darat, ya, dari Mekah menuju Madinah. Nah, kalau jalan kaki berapa? Ya, bisa dihitung sendiri, ya. Dengan medan pegunungan, dengan medan gurun pasir, bebatuan, gunung-gunung, berapa? Bisa dihitung. Berapa lamanya perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Belum lagi nanti dengan gangguan-gangguan dari luar, ya. Nah, kita bisa lihat kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, bahwa Mekah itu berada di selatan, Madinah itu berada di utara kalau kita ingin melihat petanya, ya. Logikanya ketika kita ingin menuju ke utara, maka jalannya itu harus ke utara. Namun tidak yang dilakukan oleh Rasul Muhammad dan juga Abu Bakar itu tidak. Tetapi berbelok dulu ke arah selatan, ya, menuju Bukit Sur. Jadi Bukit Sur itu posisinya ada di selatan kota Mekah. Dalam rangka apa? Yang ingin mengelabui orang-orang Quraisy, ya. Kalau tujuannya adalah Madinah, mereka akan berpikir bahwa larinya ke utara, dikejar, ya. Namun lagi-lagi karena orang-orang Quraisy ini orang-orang yang hebat, orang-orang kuat, punya kuda dengan kecepatan yang luar biasa, pasukannya banyak, ini nyebar, ya, ke utara dicari. Tidak mungkin nih Rasulullah Muhammad sampai sini. Nah, pasti kemudian dicari ke arah selatan. Bahkan sampailah juga ke Gua Thur, gitu, ya. Bahkan digambarkan ketika mereka itu menunduk saja atau jongkok, gitu, ya, ngelihat ke gua itu, dia bisa melihat Rasulullah dan Abu Bakar di dalamnya. Nah, kemudian disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Nah, dalam proses hijrahnya ini sekali lagi ini butuh persiapan, ya. Tidak serta-merta kemudian ketika mendapatkan perintah hijrah oleh Allah kemudian berhijrah, saya tidak, tetapi dilakukan persiapan. Bagaimana Rasul ini menyiapkan sebelumnya, ya, bahwa dalam prosesnya ini juga menyewa penunjuk jalan, ya.
Kemudian ada juga di belakangnya tukang sapu bersih. Ya, jadi jalan yang dia lalui itu dibersihkan ya. Jadi agar tidak terlihat bahwa ini ada jejak kaki begitu. Dan kemudian yang mengantar makanan itu juga ada sendiri khusus ya. Lalu kemudian berjalanlah ya Abu Bakar dan Rasulullah ini. Sampai di kota Mekah kemudian diumumkan ada sayembara. Siapa saja yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati gitu ya. Pokoknya tangkap, bawa ke sini. Hadiahnya adalah 100 ekor unta. Jadi memang satu nyawa di Mekah ketika itu adalah dihargai dengan 100 ekor unta. Ini sampai kemudian seperti itu ya. Terus pokoknya kejar tangkap ya. Siapapun boleh ikut sayembara. Sampai kemudian ada satu pemuda namanya Suraqah bin Malik tergiur dengan hadiah yang ditawarkan ya, karena ini gagah ini. Suraqah bin Malik ini gagah. Kendaraannya pun juga kuat. Maka dia laju ya, dia kejar Muhammad ini dengan kudanya, kencang dia ya, berlari kudanya kencang. Dia kejar Muhammad. Hingga satu saat melihat dari kejauhan itu ada 2 orang yang berjalan. Ya, ada 2 orang dia kejar. Ah ini Muhammad nih. Dia kejar lagi semakin cepat dia memacu kudanya. Namun kudanya ini kelelahan dan kemudian tersandung dan jatuh. Suraqah bangkit. Dia naik lagi kudanya, dia pacu lagi kudanya. Begitu sudah mau mendekat, kudanya jatuh. Dia bangkit lagi Suraqah ini. Dia bangkit naik lagi kudanya, dia pacu lagi. Sampai hampir mendekati Rasulullah. Kudanya kelelahan. Suraqah pun juga kelelahan. Akhirnya terjatuhlah, tersungkur lagi mereka. Lalu kemudian Rasulullah mendekati Suraqah bin Malik. Jadi kalau dalam bahasa kita, kembali diancam nih. Suraqah ini diancam nih sama Rasulullah dia dalam bahasa yang dengan bahasa yang halus dia. Wahai Suraqah, kamu tahu siapakah aku? Dan kamu tentu juga tahu apa yang akan aku lakukan pada kamu. Maka dijawablah Suraqah bin Malik. Wahai Muhammad, kamu adalah orang yang baik. Kamu dilahirkan dari keturunan yang baik. Keluargamu adalah keluarga yang baik. Dan saya yakin kamu akan melakukan tindakan yang baik. Maka dijawab oleh Muhammad, iya benar Suraqah. Kamu benar. Saya tidak akan membunuhmu. Saya akan membiarkanmu hidup. Tapi jangan pernah kamu bilang ke orang lain, ke orang-orang di Mekah, orang-orang Quraisy, bahwa kamu pernah bertemu denganku. Jadi pertemuan ini jangan diceritakan ke orang lain. Dan kelak ketika kamu rahasiakan keberadaan kami, maka kelak kamu akan memakai gelang Kisra. Jadi gelang Kisra. Kisra itu penguasa yang adidaya ketika itu. Ya, satu daerah ya, atau mungkin kalau sekarang ya negara adidaya, adikuasa ya. Yang digambarkan memang tidak mungkin ya, tidak mungkin Kisra itu akan tumbang, akan jatuh gitu ya. Tidak mungkin kekuasaannya akan jatuh. Gitu. Tetapi di sini sampaikan bahwa lah kok sampai nanti Suraqah bin Malik ini akan dipakaikan gelangnya Kisra. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kemudian nanti di kisah selanjutnya ini terjadi di Khalifah Umar dan Kisra betul-betul lari dari negerinya, harta bendanya semua ditinggalkan, betul-betul hancur gitu ya. Lalu kemudian dicarilah Suraqah bin Malik ini sama Umar. Karena beliau ingat pesannya Rasulullah ini, ya. Maka dicari, mana nih Suraqah bin Malik? Ketika itu usia sudah 70-an ya, sudah 70-80, jadi sudah sepuh. Dicari dan kemudian dipakaikan gelang Kisra, Masya Allah ya.
Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar bahwa ketika Rasulullah dihimpit dengan berbagai persoalan, dikejar oleh orang-orang Quraisy, dicari pokoknya ingin ditangkap, bahkan sampai dikejar oleh Suraqah bin Malik ini, Rasulullah itu satu, yakin sama Allah bahwa perjalanan ini adalah diperintahkan oleh Allah. Hijrah ini adalah karena kita ingin mendekat kepada Allah. Artinya kita tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tetapi dalam rangka kita betul-betul ingin lagi mendekat kepada Allah. Maka harus yakin bahwa pasti kita akan ditolong oleh Allah. Harus yakin bahwa perjalanan kita ini, jalur yang kita tempuh ini sudah benar, dan tentunya nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ketika Abu Bakar digigit ular pun Rasulullah yang menyembuhkan dan kemudian berikan keyakinan kepada Abu Bakar bahwa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kawan-kawan dalam proses hijrah ini kita tidak yakin atau keyakinan kita kepada Allah itu belum sampai 100%. Masih ada rasa ragu di dalam hati kita. Apa iya Allah nanti datang dengan berikan pertolongan? Apa iya persoalan saya akan selesai? Apa iya amanah saya yang begitu besar akan lunas? Padahal saya tidak punya pekerjaan, padahal saya nganggur, padahal gaji saya sedikit, kecil, dan sebagainya. Bla 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 bla, macam-macam. Ya, bisikan-bisikan setan ini akan sering mengganggu kita. Dan ini tentu akan mengurangi rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan yakin. Proses perjalanan ini Allah perintahkan, maka harus yakin. Yang kedua, dalam kondisi terjepit, terhimpit pun Rasulullah ini masih optimis, coba ya, masih optimis, punya harapan bahwa kelak Suraqah bin Malik ini akan dipakaikan gelangnya Kisra. Kisra ini seorang penguasa yang luar biasa, yang seolah-olah itu tidak mungkin akan hancur, tidak mungkin kekuasaannya ini akan dikalahkan gitu. Tetapi Rasulullah optimis bahwa kelak ini akan dikalahkan. Maka dalam menghadapi segala persoalan ini kita juga harus optimis. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah sudah sampaikan bahwa setiap persoalanmu itu ada solusinya, setiap permasalahanmu itu ada solusinya. Maka kamu harus optimis. Optimis bahwa kelak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada masanya, memang tidak sekarang. Iya, tidak sekarang, tetapi masa itu, waktu itu, keadaan itu akan kita temukan, kawan-kawan. Tatkala kita betul-betul yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu sebelum kita, kawan-kawan kita sama-sama belajar bahwa mereka juga mengalami hal yang sama dan mereka juga bisa terbebas, mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan yang mereka hadapi. Maka yakin sama Allah dan juga optimis. Kita lanjutkan. Rasulullah hijrah bareng dengan Abu Bakar. Lalu kemudian diikut oleh para sahabat-sahabat yang lain. Dan hijrahnya para sahabat pun juga tidak mudah. Mereka harus berpisah dengan keluarga. Hartanya harus ditinggal. Tidak boleh dibawa. Mereka hanya boleh bawa baju yang ada di badannya saja. Nah, jadi tantangannya luar biasa. Harus berpisah dengan keluarganya. Perjalanannya juga tidak mudah. Diancam, diserang. Akan berusaha dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Mereka sembunyi. Bahkan butuh sebuah strategi, cara gimana agar mereka bisa sampai di Madinah dengan selamat. Ada beberapa sahabat yang harus dengan keluar Mekah itu dengan berdagang dulu. Jadi tidak sementara ketika mereka akan hijrah gitu. Jadi berdagang dulu. Ya, kenapa? Karena akan dipersulit oleh orang-orang Quraisy. Jangan sampai kemudian Muslim itu semakin bertambah, para orang-orang Mekah itu pindah ke Madinah. Jangan sampai itu terjadi. Jadi dihalang-halangi, diteror. Sehingga hijrahnya para sahabat pun juga tidak mudah.
Termasuk ada satu sahabat kita yang luar biasa, sahabat Rasulullah, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf ini kalau kita lihat hartanya berapa luar biasa, separuh kekayaan Mekah itu punyanya Abdurrahman bin Auf. Itu enggak boleh dibawa, boleh keluar Mekah, tapi semua hartamu tinggalkan. Ya, bahkan sampai ditawari, kamu pengen harta apa lagi? Ya, kami kasih, kami beri. Kamu mau wanita mana lagi? Silakan, kamu tinggal tunjuk, tinggal pilih. Tapi asal jangan kau tinggalkan Mekah, jangan kau ikuti Muhammad. Tapi Abdurrahman bin Auf luar biasa. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuhnya kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini kemudian rela dia tinggalkan semuanya. Hartanya dia tinggalkan, istrinya dia tinggalkan. Dia hanya keluar dari Mekah itu hanya menggunakan pakaian yang ada di badannya saja. Dia yakin ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang jauh lebih besar. Dan Abdurrahman bin Auf yakin bahwa kelak beliau bisa mendapatkan harta yang jauh lebih banyak lagi, yang itu luar biasa. Ya, dan betul kemudian ketika beliau sampai di Madinah, maka kemudian dipersaudarakan, ya. Dan kemudian ditawari, mau apa ini, ya? Harta silahkan ambil, rumah silahkan, mau nggak? Punya saya silahkan ambil satu, harta silahkan ambil. Saya punya 2 istri, saya akan ceraikan, kamu pilih mana, silahkan ambil. Tapi tidak, Abdurrahman tidak milih itu semua. Beliau hanya milih ingin ditunjukkan pasar. Di mana pasar? Di mana pasarnya? Dia belajar, dia mempelajari pasar itu seperti apa. Dan Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, ya. Cerdasnya luar biasa. Beliau itu punya database. Jadi ketika beliau membangun pasar, itu beliau punya database. Sehingga ketika ada orang datang ke pasar, dia butuhnya apa? Abdurrahman bin Auf tahu, oh orang ini butuhnya barang ini, nyarinya ke sana. Abdurrahman bin Auf tahu orang ini butuhnya ini, ada pedagang yang di sebelah sana. Beliau punya database itu luar biasa. Ini strategi marketingnya pun juga luar biasa. Nah, kita perlu belajar dari beliau, ya. Sekali lagi kawan-kawan, bahwa ini perjalanan yang tidak mudah ketika berhijrah sampai harus meninggalkan keseluruhnya, ya. Harus meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya dan sebagainya demi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merintahkan di surat An-Nisa ayat 100, ya, sampaikan ini kabar gembira, ya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardh muragaman katsiran wa sa'ah wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalannya Allah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan didapati di muka bumi tempat hijrah yang luas. Jadi ketika kita berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tempat yang luas dan rezeki yang banyak, kawan-kawan, ya. Jadi di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal atau terjadi kematian di tengah jalan belum sampai di tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Jadi sudah dapat pahala hijrahnya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kawan-kawan, ketika sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih berhijrah, memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam prosesnya ternyata belum diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses hijrahnya. Insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan setiap tanggungan dan juga amanahnya, ya. Kita akan lanjut. Dalam proses hijrah yang ketika menuju Allah Subhanahu wa taala,
Ini para sahabat Rasulullah ini satu, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Tentu kita pun juga mendapatkan hal yang sama. Ketika kita sudah betul-betul mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa bahagia itu akan kita dapatkan, itu pasti, ya. Ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tenang, rasa hatinya itu tenang. Ya, meskipun secara nominal kita belum bisa menemukan solusi dari persoalan kita yang besar, setidaknya dalam hati kita itu sudah tenang dulu, tenang, ada Allah. Ya. Ini persoalan kecil di mata Allah. Ya. Kita punya amanah sekian, kita punya tanggungan sekian, kita punya persoalan ini, persoalan itu, di mata Allah itu sangat kecil. Maka tenang, ada Allah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah solusi, tenang, Allah kemudian berikan solusinya untuk diri kita. Ya. Itu pasti. Teman-teman tinggal yakin aja pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang penting lagi adalah Allah berikan ampunan. Jadi ketika kita berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Allah akan berikan ampunan kepada kita. Dan yang terpenting ketika itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dengan kita, maka kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, ya, bahagia, tenang, solusi, ampunan, surga ketika kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahun baru, momentum yang luar biasa untuk kita betul-betul sekarang harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala total. Jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Yakin kepada Allah, ya. Jangan berpikir tentang hal-hal negatif. Jangan pernah berpikir bahwa saya masih kekurangan. Ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sampaikan kepada Allah bahwa kita diberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri setiap rezeki yang diberikan oleh Allah, maka rezeki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kawan-kawan, dalam proses hijrah ini, inilah sebenarnya yang kita ingin lakukan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, yang yakin kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin setiap amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dibalas meskipun amal kebaikan kita sebesar biji sawi, maka ketika kita yakin bahwa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk nolong agamanya Allah. In tansurullaha yang surkum wa sabit aqdamakum, maka niscaya Allah yang akan nolong diri kita dan akan meneguhkan kedudukan diri kita. Bagaimana kemudian kita harus membantu kawan-kawan kita menginformasikan kebaikan, mengajak orang lain untuk terus berbuat baik, mengajak orang lain untuk terus memperbaiki ibadah. Itu adalah dalam rangka kita memperbaiki diri kita, dalam rangka kita itu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus sebagai pemicu bagaimana agar kita bisa istiqomah, yaitu adalah berjamaah. Kuncinya istiqomah adalah berjamaah. Kawan-kawan jangan sendirian. Rusa yang sendirian akan mudah diterkam oleh singa, akan mudah ditangkap, dimakan oleh harimau. Tetapi rusa yang bergerombol, insya Allah akan jauh lebih aman, akan jauh lebih dijaga, akan jauh kita dalam menjalankan aktivitas dan ibadah ini bisa istiqomah insya Allah, ya. Maka bersama-sama menolong agamanya Allah, bersama-sama dalam rangka untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan satu kebaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah meskipun hanya satu ayat, kata Nabi, maka insya Allah satu ayat itu akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Kawan-kawan, setiap kebaikan sampaikan kepada orang lain. Ini adalah bagian daripada niat kita di buku Manuturuan. Pola yang pertama yaitu adalah bagaimana agar kehidupan kita jauh bisa bermanfaat kepada banyak orang, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Ini adalah bagian bagaimana kemudian kita menata hati kita betul-betul agar hati kita memiliki hati yang lapang dan mudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada kebenaran, tatkala ada cahaya akan mudah masuk ke dalam hati kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, demikian waktu kami kembalikan ke Goswi. Namun sebelum ke tanya jawab dan sharing, barangkali ada 3 informasi yang kami ingin sampaikan, mungkin nanti barangkali bisa dipertegas lagi oleh Goswi. Yang pertama adalah terkait dengan program islah yang teman-teman tanya di grup ya, yang mungkin barangkali atau tanya personal yang barangkali belum terjawab. Jadi program islah ini adalah infak subuh lunas amanah. Teman-teman dalam praktek di buku Manut Quran itu ada satu amalan namanya infak subuh. Kenapa harus di infak subuh? Kita sudah sering sampaikan bahwa karena di subuh itu ada malaikat yang akan mendoakan diri kita ketika kita sudah berinfak. Nah, teman-teman silahkan alokasikan, tidak harus semua ya, tidak harus semua alokasikan infak subuh kita ke rekening islah. Yang kegunaannya nanti adalah kita akan bantu teman-teman kita yang sudah kepepet. Tentu yang kita bantu adalah teman-teman islah juga, yang memang mereka juga berinfak untuk islah. Jadi nanti kita akan bantu untuk menyelesaikan amanah-amanah kita. Kita akan utamakan untuk amanah pinjol ya atau pinjaman online, insyaallah kita akan bayarkan langsung ya. Jadi tidak kita titipkan ke panjenengan semua, tetapi langsung kita bayarkan lewat aplikasi yang teman-teman punya amanah di sana atau ke tempat yang lain, insyaallah seperti itu. Jadi ini dalam rangka kita ingin saling tolong menolong untuk membantu ya. Tetapi dalam proses infak subuh tetap niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nanti bisa berikan pertolongan kepada kita, itu baik lewat program islah ataupun program di luar islah, yang Allah akan datangkan solusinya. Ya, dan 90% yang sudah mengamalkan ini, insya Allah mereka diberikan solusi oleh Allah itu dari luar program islah. Ya, seperti itu. Yang kedua, yaitu terkait dengan program challenge, 30 hari challenge. Ini adalah program tambahan atau bimbingan tambahan secara intensif bagaimana teman-teman bisa menjalankan ikhtiar langit 40 hari itu. Kita akan bimbing, kita akan berikan tantangan ya. Teman-teman ketika sudah menjalankan ikhtiar 40 hari dengan baik itu meskipun itu baru beberapa hari ataupun sampai dengan beberapa hari atau mungkin sudah sampai 40 hari, maka boleh ikut untuk tantangan di 30 hari ya. Artinya nanti kita akan bimbing, kita akan berikan tantangan dan teman-teman harus laporan setiap hari. Teman-teman harus mengerjakan tugasnya setiap hari. Artinya apa? Artinya ini jauh lebih menantang, tidak sekedar teman-teman baca dan kemudian praktek saja. Tetapi ketika teman-teman belum mampu atau belum siap, ya jangan ikut program challenge ini ya. Karena sekali lagi ini adalah buat teman-teman yang siap untuk diberikan tantangan. Karena ada orang ketika mereka itu pengen berubah, itu ada yang bisa berubah sendiri. Belajar, baca, praktek bisa. Tapi ada juga orang-orang yang berubahnya itu harus dipandu, harus betul-betul kuda itu akan berpacu itu kalau kemudian dipecut atau dicambuk ya. Kuda akan berpacu jauh lebih cepat ya. Maka silakan teman-teman termasuk yang bagian mana, apakah teman-teman akan bergerak sendiri tanpa harus dicambuk dulu atau termasuk teman-teman bagian yang harus dicambuk dulu. Nah, kalau teman-teman termasuk bagian yang harus dicambuk dulu baru teman-teman bisa bergerak, maka harus ada tantangan ya. Maka kami di program ini berikan free commitment. Agar apa? Agar teman-teman bisa benar-benar komitmen serius. Dan ketika dalam 30 hari teman-teman menjalankan ini dengan baik programnya, insya Allah akan ada perubahan yang banyak dalam diri teman-teman. Lalu informasi yang ketiga adalah terkait dengan di pekan berikutnya, pekan depan insya Allah akan ada training online Manut Quran ya. Nanti akan jauh lebih dijelaskan oleh Guswi mungkin informasinya. Ya kami informasikan dulu, maka teman-teman bersiap-siap kita akan ada program itu. Untuk apa? Untuk kembali secara teknis bagaimana teman-teman bisa memperdalam lagi ilmu-ilmu di Manut Quran. Tapi perlu kami garis bawahi bahwa sebenarnya teman-teman dengan bekal buku Manut Quran dibaca, kemudian dengan materi bonus yang sudah kami berikan di Telegram, dengan materi kajian tiap malam Jumat, ketika teman-teman ini benar-benar serius, insya Allah sebenarnya ini pun sudah bisa membantu teman-teman untuk
untuk bisa berubah. Namun lagi-lagi kalau teman-teman masih butuh ilmu, butuh riyadhah yang jauh lebih besar lagi, maka bisa ikut nanti di training online Manut Quran. Insyaallah demikian 3 informasi yang kami sampaikan di awal ini, nanti akan diperjelas lagi barangkali oleh Gus Wi. Waktu saya kembalikan ke Gus Wi. Silakan Gus. Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih pada Kang Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini dan juga memberikan informasi-informasi ya tambahan. Jadi mempertegas saja sebagaimana informasi yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya pekan kemarin, bahwasanya kita akan mengadakan training online ya Manut Quran. Jadi ini sebagai fasilitas bagi Bapak Ibu yang sudah membaca buku Manut Quran Bisa Kaya dan ingin mendalami ya poin per poin terkait dengan isi dari buku Manut Quran Bisa Kaya. Insya Allah akan kita mantapkan dengan training online Manut Quran. Agendanya setiap rencananya 4 kali pertemuan, hari Sabtu dan Ahad malam ya. Sabtu malam dan Ahad malam, mulai di tanggal 13, 14, 20, 21. Mulai jam 8 sampai jam 22. Nanti kita akan kumpas tuntas isi dari buku Manut Quran Bisa Kaya ini sampai selesai. Bagi yang ingin hadir di acara ini, silahkan infak 150.000. Nanti akan kita share rekeningnya ya. Dan menghubungi nomor ini. Jadi bagi yang sudah menghubungi, insya Allah nanti akan segera kita kirim nomor rekeningnya untuk bukti keikutsertaan. Jadi nanti yang sudah mengirim infak nanti akan kita kelompokkan dalam grup training online untuk nanti kita informasikan linknya. Nah, ini tambahan dari kami terkait dengan info training online Manut Quran. Nanti akan kita share informasi ini ke grup-grup yang ada di Bapak Ibu semuanya. Demikian tambahan kami. Baik, kita akan masuk ke acara tanya jawab ya, acara berikutnya yang keempat yaitu tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung kami beri kesempatan Bapak Ibu silahkan bisa dengan mengangkat tangannya atau membuka mic-nya. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung buka mic-nya dan videonya juga bisa perkenalan dan menanyakan ataupun sharing terkait dengan materi pada malam hari ini ataupun yang lainnya. Silakan, monggo. Ada yang mau mengawali? Silakan Bapak Ibu. Kalau belum kami akan bacakan ya yang pertanyaan dari chat ya, chat room ya. Sambil kita menunggu siapa tahu ada yang mau bertanya langsung dengan Ustadz Udin, kami persilakan. Ini ada Bapak atau Ibu Faiz ini ya. Silakan. Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera karena sinyal agak kurang bagus, Ustaz. Yang ingin saya sampaikan tadi dijelaskan tentang keyakinan, Masya Allah tadi betul sangat mengena sekali gitu. Memang yakin itu kunci gitu. Jadi ketika kemudian saya sendiri menjalani, mungkin betul kata Ustadz tadi itu, mungkin memang belum tuntas gitu, belum selesai permasalahan gitu, tapi kemudian yakin itu menjadi energi yang besar untuk saya pribadi gitu ya. Seperti halnya yang sudah banyak diterangkan Quran itu bahwasanya Nabi Musa sendiri kan ketika kemudian dikejar-kejar tentara Firaun itu juga tidak tahu gitu ya bahwa laut di depannya itu akan terbelah gitu. Tapi satu yang kemudian ada bahwa dia yakin Allah tidak akan menyanyiakannya. Karena tadi juga sudah diingatkan gitu bahwa perlu keyakinan gitu, menjalani ikhtiar itu, menjalani riyadhah ini, berdoa itu pun perlu keyakinan gitu. Mungkin ini yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman di forum ini, mesti yakin bahwa
tidak ada yang sia-sia dengan kita yang semakin mendekat kepada Allah. Itu kalau kemudian tadi Ustadz bilang kalau sekarang tidak kunjung selesai, insya Allah nanti Allah akan beri hadiah itu pada waktu yang tepat. Itu tinggal kemudian memang kita tidak putus asa gitu dan terus husnudon begitu ngaten gitu Ustaz. Tapi insya Allah tadi masya Allah, dan selama saya pribadi mengikuti dari awal sampai sejauh ini bersama Ustadz Udin, masya Allah. Akhirnya memang tertantang gitu ya untuk kemudian memiliki ritme ya membaca zikir macam-macam itu akan menjadi kebiasaan. Masya Allah, terima kasih sekali matur nuwun sudah dibimbing begitu sehingga kemudian akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan itu zikir tadi itu kebiasaan. Tantangan untuk membaca Quran awalnya tidak begitu disiplin. Alhamdulillah semakin kesini semakin disiplin begitu. Nah, nggih matur nuwun Ustadz. Cuma kemudian memang kelemahan saya tidak setiap hari presensi hasil begitu di grup itu. Tapi insya Allah melakukan gitu. Cuma kemudian ada saja yang kemudian membuat jadi tidak presensi rutin setiap hari. Nggih, selebihnya jazakumullah khair atas bimbingannya sejauh ini. Nggih, ngaten Ustadz matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Faiz, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Bu Faiz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dijaga keluarganya dan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sharingnya malam hari ini Bu Faiz ya. Baik, terima kasih Bu Faiz untuk sharingnya. Kami beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu, baik yang mau sharing ataupun bertanya, kami beri kesempatan untuk bertanya langsung. Silahkan membuka mic. Oh ya, buka Carsih ya, silahkan. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya bisa hadir mengikuti di kegiatan Zoom ini ya. Dan mungkin saya akan sampaikan, alhamdulillah sudah ikhtiar langit 40 hari itu sudah hampir 2 kali 40 hari 2 kali, berarti udah 80 hari lebih ya. Alhamdulillah kesininya bukan lagi dipaksakan tapi sudah menjadi kebiasaan ya. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah membimbing. Alhamdulillah Ibu selama mengikuti kegiatan ini memang banyak sekali manfaatnya, meskipun ya begitu dahsyat ujian dan apa yang kita rasakan gitu ya, ada sedih, ada kecewa, ada bahagia juga gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu tadi tertarik dengan rekening islah ya. Di sini mohon penjelasannya bagaimana caranya. Kemudian Ibu ini ingin misalkan anak Ibu yang mempunyai pinjol gitu ya. Nah, Ibu yang ingin ikut rekening rekening islah itu ya, tapi difokuskannya ke hutang anak gitu. Bisa gitu Pak Ustadz kira-kira? Ya. Nah, itu saja mungkin pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi begini Ibu ya. Jadi kami tujuannya adalah agar teman-teman itu punya kebiasaan yang baik. Teman-teman itu terbiasa untuk infak subuh. Teman-teman juga kemudian terbiasa untuk saling ngebantu teman-teman yang lain. Nah, kalau kemudian terkait dengan anaknya, sebenarnya dipersilakan saja, tapi anaknya juga harus ikut praktek juga dalam menjalankan ilmu ini. Jangan sampai nanti ketika ada mobil mogok, itu mobilnya anak Ibu, tapi Ibu yang dorong, kasihan ya, akan berat nanti. Maka anak Ibu juga harus ikut ngedorong juga Bu ya. Anak Ibu juga harus ikut ngedorong, harus ikut ikhtiar juga, harus ikut infak subuh juga, harus menjalankan ikhtiar langit juga. Demikian Bu Karsih ya. Dibuka dulu mic-nya Bu.
infak subuhnya itu kan kita melaksanakan infak setiap subuh setelah sholat. Kemudian dimasukin ke rekeningnya berapa hari sekali atau bulan? Bisa sebulan sekali, bisa sepekan sekali, bisa tiap hari. Silakan. Ada teman-teman yang tiap hari, ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan sekali. Seperti itu, Bu. Ya, ya terima kasih Pak Ya, Ustadz. jadi ketika misalnya terkumpul nih dalam 1 bulan, misalnya terkumpul 100.000, itu tidak harus semua 100.000 masuk ke Islah. Bisa 25 misalnya ke masjid setempat, 25 lagi ke tetangga, 25 lagi ke siapa, baru 25 ke Islah misalnya. Itu diperbolehkan, tidak harus semua. Yang terpenting adalah teman-teman ikut andil dalam program ini, karena ketika nanti uangnya sudah terkumpul, ya tiap bulan kita akan salurkan ke teman-teman yang memang kondisinya pas membutuhkan, pas kepepet, dan harus kita bantu untuk menyelesaikan amanahnya. Lagi-lagi sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman menjalankan ini, maka pertolongan Allah insya Allah akan datang, meskipun tidak harus ditolong dari program Islah. 90% teman-teman kita insya Allah ditolong dari luar program Islah. Allah yang datangkan pertolongannya. Insya Allah demikian Bu Tarsih ya. Jadi silakan anaknya pun juga diikut sertakan Bu. Ya, jangan sampai ini mobil mogok, anaknya punya mobil mogok, ibu yang suruh dorong. Jangan Bu ya. Anak juga harus suruh dorong dong ya. Insya Allah demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tarsih ya. Tadi ada yang membuka mic, ada Ibu siapa tadi ya? Ibu Andri ya, Yuningsih. Sepertinya tadi ada yang mau ditanyakan Ibu, silahkan. Bisa dibuka mic-nya, mohon maaf karena belum kita kasih kesempatan bertanya, jadi belum kita matikan lagi mic-nya. Tadi ada Bu Andri Yuningsih atau Pak Zaidan Oki. Ada yang ditanyakan Pak, silahkan. Tadi mic-nya dibuka sepertinya. Salah satunya. Sebelum kami kasih yang lainnya, jadi mohon maaf sebelum kami kasih kesempatan untuk bertanya, mic kami tutup dulu. Tadi ada Bu Andri Yuningsih kalau tidak salah ya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Atau Pak Zaidan Oki? Tadi mic-nya juga dibuka. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silahkan Pak. Mic-nya bisa dibuka. Silahkan. Untuk sementara belum Ustaz. Oh ya, terima kasih. Baik. Kami matikan ya. Baik, ada yang bertanya langsung, silakan. Ada? Bisa Pak Apit bertanya, Ustaz. Oh, Pak Apit ya. Silakan Pak Apit. Lama ini Pak Apit. Silakan Pak Apit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak bersua Pak Ustaz. Iya, insyaallah Pak Apit, damang Pak Apit. Alhamdulillah saya Ustaz. Alhamdulillah. Selamat tahun baru Ustaz. Alhamdulillah. Bertanya Ustaz. Boleh. Yang saya rasakan secara pribadi, ketika setiap saat mau hijrah, berubah 1% untuk ke arah yang baik, itu selalu ada rasa letih, kadang-kala terpancing, gitu. Nah itu selalu itu jadi alasan. Iya. Tetapi saya ingin terus berusaha. Makanya meskipun saya tidak ikut challenge yang 30 hari itu, karena banyak sekali yang saya rasakan kekurangan saya, sehingga saya belum mumpuni mungkin pada saat ini. Tetapi untuk sharing, untuk ada di komunitas ini, saya ingin tetap berada, Pak Ustaz. Ya, karena tadi yang Ustaz sitir di dalam kalimat rusa, satu ekor rusa akan mudah diterkam oleh singa daripada bergeromolnya rusa tersebut. Nah itu diantaranya kalau kita tidak berjamaah memang resiko seperti itu. Itu mungkin yang terjadi. Yang kedua, saya mau menanyakan masalah rekening yang Islah itu apa udah tersendiri, karena waktu tempo terakhir saya
ada itu ada di daftar HP itu masih atas nama Pak Ustadz. Apa sudah berubah? Mohon dikirim lagi secara japri ke nomor HP saya Pak Ustadz. Ya, Itu ya, saja oke, Pak oke. Ustadz. Baik, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih Pak Apit. Mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Apit ya. Tetap semangat dalam menjalani ikhtiar ini. Bisikan-bisikan setan itu pasti akan ada. Jangan ke sana, jangan ini, jangan itu. Itu pasti ada ya. Setan itu tentu enggak pengen kalau kemudian kita jauh lebih baik lagi. Dan kualitas setan pun yang ngegoda kita juga berkualitas beda-beda. Tatkala semakin tebal keimanan kita juga akan digoda oleh setan-setan yang jauh lebih kuat lagi seperti itu. Strateginya juga bermacam-macam. Dan memang ini tidak mudah ketika kita sendirian, Pak Apit tadi, maka insya Allah ketika dijalankan secara bersama-sama, apalagi bareng dengan keluarga, Masya Allah, ini jos luar biasa, mantap ya. Tapi lagi-lagi ya dalam keluarga itu tentu ada saling surup yang kadang belum bisa sinkron atau belum bisa sejalan. Tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan-pasangan kita, anak-anak kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah agar kita bisa bareng-bareng dalam menjalankan ikhtiar. Insya Allah dalam komunitas tetap Pak Apit akan diterima dengan baik karena ini akan terus menjaga diri kita satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan dengan kebaikan dan juga dengan kesabaran insya Allah. Yang kedua terkait dengan rekening islah, ini masih pakai dengan rekening yang lama Pak Apit, masih rekening khusus untuk secara perizinan nanti kita masih dalam proses, on proses nanti artinya belum bisa kami sampaikan untuk info yang terbaru sebelum ada perubahan. Jadi artinya ketika tidak ada info terbaru berarti masih dalam konteks yang sama. Nah, terkait seperti itu Pak Apit. Insya Allah nanti kita akan hubungi lagi Pak Apit secara personal ke WA-nya ya. Insya Allah demikian Pak Apit, mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Pak Apit dan berdoa juga kepada kawan-kawan yang lain. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Pak Apit ya atas sharingnya. Baik, kita akan sama-sama Pak Apit. Sama-sama. Baik, kita akan membacakan yang dari chat dulu ya. Mohon maaf untuk yang bertanya langsung. Nanti kita lanjutkan. Ini ada Bu Suci Juniawati. Saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya sudah hampir 1 tahun hijrah dari Bandung ke Jakarta mengikuti suami. Dan saya pun sudah hijrah dari karyawan bank menjadi ibu rumah tangga. Suatu kondisi yang tidak pernah saya inginkan sebelumnya. Jujur, semua ya tidak mudah saya jalani dan kadang-kadang malahan cobaan setelah hijrah itu lebih berat dari sebelumnya. Kenapa begitu ya Pak Ustadz? Dan bagaimana caranya supaya tetap istiqomah di jalan Allah SWT? Ustadz. Ya, baik ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa hijrah itu tidak mudah. Tantangannya ini juga cukup lumayan berat. Para sahabat ketika mereka sudah meniatkan diri untuk berhijrah, itu ibaratnya sudah toh nyawa kalau dalam bahasa Jawa itu ya, artinya harus siap mati karena ketika tidak sampai di tempat tujuan akan tetap bisa saja ditangkap oleh orang-orang Quraisy dan kemudian dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena ya tadi adalah nyawa, termasuk dalam hal kita ketika kita berhijrah di dalam dunia bisnis dan lain sebagainya, dalam kehidupan ini tentu godaannya juga sangat besar ya. Maka silahkan perkuat kembali niat dan tujuannya. Ketika niat dan tujuan kita berhijrah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah itu adalah karena ini memenuhi perintahnya Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan tolong kita, Allah akan berikan kita kesempatan yang baik, Allah akan catat setiap kebaikan kita itu dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kembali terus berkomunitas, jangan sendirian ya. Lagi-lagi kawan-kawan, jangan sendirian. Silakan nanti boleh dikomunikasikan dengan teman-teman sekitar tempat tinggalnya. Insya Allah demikian Guswi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut
semoga bisa dipahami Ibu Suci ya. Sudah disampaikan tadi berulang dari Ustadz Udin terkait dengan bagaimana kita berada dalam komunitas atau jamaah untuk bareng-bareng ikhtiar untuk lebih baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Bu Aan Hirawati. Masya Allah, mudah-mudahan niat saya hijrah keluar kerja bisa menjadikan saya jauh lebih istiqomah. Amin. Insya Allah suami dan orang tua sudah ikhlas, mudah-mudahan Allah ridai doanya ya Ustadz. Amin. Oh, Amin, amin. Pernyataan ini doa. Baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Rekening islahnya mohon di-share ulang. Ya, ini sudah tadi dijelaskan ya. Kembali masih ke nomor yang awal. Dari Bu Warsini, contoh tantangan apa yang Ustadz buat yang ikut program 30 hari? Baik, salah satu contoh tantangannya adalah Bapak Ibu harus mau belajar setiap hari, baca buku atau menyimak kajian di YouTube setiap hari. Karena ini adalah merupakan sebuah bagian daripada teman-teman punya mindset yang baik dan positif ya. Itu salah satu contohnya, Bu. Demikian, Gus. Baik. Oke, satu lagi. Ini dari hamba Allah. Ustadz, saya ingin menanyakan apa ciri-ciri jika hijrah kita diridhoi Allah dan bisa mendapat kebaikan atau malah sebaliknya? Baik, salah satu cirinya adalah kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin hari kita semakin taat sama Allah, ibadahnya semakin meningkat, maka insya Allah itu berarti kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru malah tidak semakin jauh dari Allah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Demikian ya. Jadi salah satu ciri yang paling mudah adalah kita diberi ketenangan dan semakin dekat dengan Allah. Baik, ini ada Pak Ginanjar Ardi. Sebelum Pak Ginanjar tadi ada Bu Siti Zainiah Afifah. Langsung ada yang ditanyakan Ibu? Ada juga Bu Siti Aminah tadi, Guswi. Oh ya, Bu Siti Aminah atau Bu Siti tadi terbuka ya. Silakan Bu Siti Aminah. Ada yang ditanyakan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin Ustaz. Kami ucapkan syukur alhamdulillah malam ini saya bisa gabung lagi untuk sharing. Gini Ustaz, saya ucapkan juga alhamdulillah karena saya mengikuti challenge ini, suami juga ikut Ustaz. Ya, Masya Allah. Suami juga ikut. Cuman ada satu Ustaz ini mohon bimbingannya, saya mengajak anak yang si kecil itu. Ya, tadinya anak saya ini Ustadz sebelum ikut challenge itu sudah ada 2 bulan ya, sekitar 2 bulanan ini kok ada perubahan yang menurut saya malah ndak ke arah yang baik, kok sekarang ini malah surut gitu loh. Maksud saya gini, dulunya anak saya ini kan untuk jamaah ke masjid itu setiap pagi subuh itu rajin dan dibangunkan tidak nangis. Ya, nah, di akhir-akhir ini kok sekarang ini dibangunkan nangis. Ya, sehingga saya harus ekstra untuk bagaimana caranya dan sebagainya. Itu kadang-kadang saya juga keluar kata-kata yang kasar. Dan ini setelah saya maklumi kalau saya kasar nanti tidak mau dan sebagainya. Ini sudah ada 1 minggu ya. Sudah ada 1 minggu ini sudah mulai mau ke masjid lagi. Ya, tapi ya gitu. Bangunnya pagi itu mesti nangis, padahal anak saya sudah kelas 6. Ya, marah.
Sebelumnya Terus pernah kapan ada sharing bersama gitu Bu, barangkali sempat ditanya ada apa gitu, pernah belum? Barangkali pernah bercerita. ini nyun sewu Ustadz, ada 3 hari ini saya punya teman itu saya tanyakan karena beliaunya lebih bisa, andaikan itu beliaunya bisa melihat kasat mata gitu loh. Terus saya suruh dia teman saya itu saya suruh melihat anak saya. Nah begitu nyampe di rumahnya teman saya, anak saya ini sudah bilang, Ma, di situ ada, di situ ada, di situ ada. Loh, saya bingung. Tapi hati saya itu sudah gini, anak ini tahu-tahu mungkin apa indigo atau gimana ya, saya gitu. Terus tak suruh melihat teman saya itu katanya, Bu, putranya jenengan ini bisa melihat loh Bu, di depan di samping saya siapa yang hampingi saya anaknya ibu tahu. Nah, terus ditanya sama sama teman saya itu. Ini ada siapa, Dek? Ada siapa? Ya tahu, ini, ada bapak tua yang pegang ini, yang duduk di sini, di sebelah kanannya ibu dan sebagainya. Nah, itu apa amarah anak saya yang setiap hari itu, apa akibat dari itu atau gimana ya Ustadz? Mohon untuk ini. Terima kasih mungkin itu yang jadi ganjalan untuk saya. Biar saya itu kepingin satu keluarga itu ikut challenge bersama-sama, ikut melaksanakan semuanya bersama-sama gitu. Terima kasih Ustaz. Baik ya, terima kasih Bu ya. Berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah betul-betul bantu Ibu, doanya Ibu insya Allah diijabah oleh Allah. Dan mohon maaf mungkin ada pernah terlintas dalam lisan Ibu sesuatu yang mungkin bisa jadi Ibu tidak sadari, itu yang kemudian Allah ijabah. Maka orang tua itu bicara kepada anak senakal apapun tetap harus dengan bahasa yang baik. Jangan sampai muncul kata-kata yang nggak baik kepada anak kita. Ya. Maka silahkan ketika di malam hari dielus kepalanya, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dicium karena ini ada ruhnya di situ, insya Allah orang tua akan jauh lebih bisa memahami dan anak insya Allah akan mudah dimengerti ya. Silahkan doakannya hal yang baik ketika anak sedang tidur ya. Lalu kemudian terkait dengan yang kedua, ketika tadi bisa melihat sesuatu, maka saran kami harus ada solusinya ya. Baik itu nanti di ruqyah atau seperti apa, karena bisa jadi ini adalah gangguan dari jin ya. Jadi ketika bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata manusia biasa, maka ada gangguan jin di situ. Tetapi tolong diawali dulu dengan tadi kasih sayang kepada anak, tetap didoakan hal yang baik, insya Allah nanti akan berdampak kepada anak yang baik juga. Insya Allah demikian ya. Dan dijaga lisannya separah apapun, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik kepada anak kita. Insya Allah itu Bu ya. Terima kasih Ustaz. Baik, insya Allah untuk ya. program islahnya ya Ustaz, saya belum dapat nomor rekeningnya. Baik, insya Allah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih Bu Siti Aminah ya untuk sharingnya. Ini lanjut penanya berikutnya Pak Ginanjar Ardi Wijaya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ginanjar. Alhamdulillah ini saya udah jalan ke 24 hari dari challenge yang saya ikuti di program Ustadz. Ya, memang jalan menuju hijrah ini luar biasa sekali Ustadz untuk cobaannya. Ya dari sampai semua hal memang diuji sama Allah. Dari kesehatan, dari memang
rasa malas, bahkan centang harian itu kadang suka ada yang bolong, salah satu pasti ada yang bolong memang. Iya, tapi saya coba yakinkan memang ketika saya jalani hijrah ini dengan istiqomah, memang ada perbedaan yang memang signifikan, Ustaz. Dari memang yang sehari-harinya saya bisa, ada yang saya jalankan jadi terpacu gitu. Dan alhamdulillah juga Allah udah kasih saya jalan untuk melunasi amanah saya satu persatu. Amin, amin, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa berdampak pada yang lain juga, insya Allah Pak Ginanjar ya. Karena yang dari memang yang sebelumnya saya pernah ajabri Ustaz tentang amanah saya yang begitu banyak, dan alhamdulillah satu persatu adalah kasih jalan kemudahan buat saya untuk diselesaikan satu persatu. Saya hingga sekarang memang udah tinggal sedikit lagi yang memang harus saya selesaikan. Bersama untuk program challenge Ustaz itu sama atau membaca Ustaz. Ya. Itu kalau misalnya saya isi dengan mencoba untuk menghafal ayat Al-Quran, itu bisa masuk dalam kategori itu nggak Ustaz? Untuk yang pertanyaan kedua, untuk yang Ustaz pernah bilang untuk menambah penyemangat, coba ajak keluarga untuk tahajud, untuk beribadah yang lain itu. Ada kiat-kiat dari Ustaz untuk istilahnya saya sebagai seorang suami untuk mengajak istri gitu, Ustaz. Biar istilahnya kadang nih istri kalau diajak juga suka agak-agak kurang ini. Ya, oke. Itu aja Ustaz mungkin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam menghafal Quran itu tidak termasuk dalam bagian belajar, Pak ya. Jadi kecuali ketika nanti dalam ayat Quran itu Pak Ginanjar baca terjemahnya, baca tafsirnya, belajar di situ, itu belajar, bagian dari belajar. Tapi kalau hanya menghafal saja maka tidak termasuk dalam bagian dari belajar yang kami maksudkan. Insya Allah demikian ya. Lalu yang kedua, ketika dengan keluarga, berikan tantangan, berikan challenge, berikan hadiah, berikan reward ya. Kawan-kawan kami di luar sana terhadap keluarganya diberikan reward ya. Anak-anak ketika nanti bisa jamaah terus di masjid, bisa sholat tahajud, dikasih hadiah, kasih reward ya. Nggak apa-apa sebagai awalan buat keluarga, buat anak, pemacu dulu ya. Kenapa? Karena mereka masih tahap belajar. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, maka tidak perlu diminta, tidak perlu dipaksa, mereka akan melakukan dengan sendirinya. Insya Allah demikian Pak Ginanjar. Ini niru dari kawan-kawan di luar sana yang sudah melakukannya, yaitu adalah dengan diberikan challenge ataupun reward and punishment ya dalam bahasa kita. Seperti itu Pak Ginanjar, insya Allah ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama insya Allah Pak Ginanjar. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada yang masih ingin bertanya secara langsung? Kami berkesempatan. Sambil saya cek untuk pertanyaan di chat room. Bu Popon, silahkan Bu Popon. Tadi sudah buka mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Popon. Iya, selamat bertemu kembali Ustadz ya di minggu ini, setiap minggu. Alhamdulillah. Gitu. Sehat selalu Bu Popon, insyaallah. Ini ya Ustadz. Ini saya mau berbagi pengalaman begitu Ustadz ya. Boleh. Ini mengenai itu janji Allah itu adalah benar begitu ya, bahwa siapa yang menolong orang lain maka itu Allah akan menolong kita begitu ya Allah ya. Ya Ustadz. Kemudian juga kalau kita misalnya bersedekah begitu ya,
Allah itu janji akan melipat gandakan sedekah itu begitu ya, dan sedekah yang kita keluarkan. Iya. Nah, pengalaman saya itu ya pada waktu itu suatu hari ada seseorang yang datang ke tempat saya begitu, dia itu meminta bantuan pinjaman uang ya. Nah, dia itu uangnya itu untuk anaknya kuliah begitu. Nah, pada saat itu ya saya itu punya uangnya gitu segitu pas yang yang teman saya itu mau pinjam begitu ya. Nah, saya itulah haula saja begitu ya, ingin memberikan bantuan kepada dia. Yaitu setelah itu dia itu sampai nangis begitu Ustadz, karena mungkin dia merasa ditolong begitu ya, merasa tertolong. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian begitu setelah saya memberikan pinjaman uang itu kepada teman saya gitu. Beberapa hari kemudian ada atasan saya yang datang ke rumah saya dan dia itu meminta saya untuk mengikuti diklat begitu ya. Nah, setelah diklat itu alhamdulillah ya Ustadz, saya itu mendapatkan uang saku itu 2 kali lipat uang yang dipinjamkan kepada teman saya itu. Itu pengalaman saya gitu ya. Jadi saya merasakan itu bahwa janji Allah itu benar, bahwa seseorang itu akan kalau kita menolong orang lain dengan mungkinnya dengan tulus ikhlas begitu ya, Allah itu akan menolong kita dan akan memberikan sesuatu yang tidak disangka-sangka begitu ya Ustadz. Nah, pengalaman yang kedua itu ya Ustadz, pada waktu saya kemarin di rumah sakit begitu ya, suami saya sakit gitu. Nah, di masjid itu mungkin karena pandemi atau apa begitu, di sana itu tidak ada alat sholat begitu Ustadz. Nah, kebetulan waktu itu saya bawa alat sholat 2 dan kemudian yang satunya itu saya simpan di masjid dengan niat untuk supaya bisa dipakai begitu ya oleh orang-orang yang kebetulan tidak membawa alat sholat begitu. Nah, pada saat suami saya sudah diperbolehkan pulang gitu ya ke rumah dan saya aktivitas kembali begitu ya. Besoknya itu di meja saya itu sudah ada gantinya begitu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari segi kualitas begitu ya, lebih bagus yang ini begitu ya. Kemudian bukan hanya satu Ustadz itu sholat yang saya terima sampai ada 4. Jadi itu Allah itu melipat gandakan begitu ya. Alhamdulillah gitu. Itu pengalaman saya Ustadz. Ya, kemudian Masya Allah. Iya. Itu jadi saya juga ya sekarang itu jadi terpacu begitu ya. Terpacu ingin begitu ya Ustadz. Nah, kemudian setelah mengikuti Manut Quran ini, challenge ini banyak sekali pengalaman-pengalaman saya, banyak sekali yang sesuatu yang tidak terduga begitu ya Ustadz. Kemudian ini Ustadz yang paling ini saya itu kan punya amanah begitu ya, amanah boleh katakan mungkin amanahnya riba gitu tapi ya. Nah, saya itu pernah suami saya itu pernah bayar begitu ya ke banknya gitu. Pas bayar waktu itu katanya sedang komputernya begitu sedang loading gitu ya Ustaz. Kemudian dia titipkan uangnya kepada dia begitu ya, kepada si petugasnya. Nah, saya tidak begitu ya Ustadz. Nah, pada waktu itu udah lama itu pada bulan Januari sekarang gitu Ustadz. Pada waktu itu tidak dibayarkan oleh si petugasnya itu. Jadi tidak dibayarkan sehingga saya mendapatkan denda begitu. Nah, pas saya ini tanyakan ke ini ya, alhamdulillah gitu saya baru sekarang meskipun mungkin sudah terlambat, tapi alhamdulillah begitu dia itu sudah ditemui meskipun dia sudah keluar begitu dari tempat kerjanya si kasirnya itu, tapi sudah saya bertemu malahan kemarin begitu Ustadz ya, alhamdulillah mungkin ini pertolongan Allah itu datang kepada saya walaupun terlambat dan mudah-mudahan saya minta doanya dari semua itu uang saya mudah-mudahan bisa kembali lagi begitu Ustadz ya. Amin. Tapi amin, dia sudah ada janji kepada saya gitu akan dia bayar begitu. Nah, itu saja mungkin Ustadz pengalaman saya dan Ya, sesuatu yang tidak terduga ya
saya. Sampai gimana ya Ustadz, baru padahal ini udah hampir 8 bulan gitu sejak Januari. Baru sekarang diketemukan dan Allah membuka pintu hati saya begitu Ustadz. Itu Baik, bisa insya terbuka, Allah. mudah-mudahan doanya itu kembali gitu ya Ustadz, minta doanya aja dari Baik, semua. ya. Insya Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang jauh lebih baik lagi dan diselesaikan dalam persoalannya ini. Insya Allah demikian Bu Popon ya. Ya. Itu saja mungkin Ustadz. Ada satu pertanyaan Ustadz ini Ya. Mengenai cara orang yang sakit begitu ya Ustadz ya, karena saya ini mengurus saudara yang sakit yang memang tua. Nah, dia itu kan tidak bisa ke air tiap waktu begitu. Nah, saya ini di ini Ustadz jadi sholatnya itu di jama begitu tiap hari, apa boleh atau tidak, gimana Ustadz itu? Tiap hari di jama, misalnya duhur dengan asar disatukan, kemudian sama maghrib disatukan, begitu saja tiap hari Ustadz. Itu gimana? Berarti Ustadz? tidak bisa berpindah gitu Bu ya, di tempat tidur terus. Kalau misalnya mau ke air itu pakai kursi roda dan saya diangkat begitu Ustadz. Bisa kalau ke air, tapi untuk sholat begitu di kursi begitu. Cuma itu kan kakinya yang tidak bisa bergerak gitu. Oh ya, oke. Baik ya. Mudah-mudahan Allah menjaganya dan juga membimbingnya dan senantiasa mengampuni dosa-dosanya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti itu diperbolehkan untuk sholatnya di jamak Bu ya. Silahkan duhur asar ataupun maghrib dengan isya, tapi di jamak ya, bukan di jamak qashar ya. Hanya di jamak saja yang diperbolehkannya. Insya Allah demikian. Oh iya, terima kasih Ustadz. Ya, itu saja Ustadz, terima kasih atas segala ininya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 21.40 ya. Sudah lebih dari 10 menit dari kesepakatan kita di kajian ini. Baik, kita akan menutup kajian kita, namun ini ada pertanyaan terakhir, saya kira bisa untuk kita gunakan sebagai penutup kajian kita. Ada yang menanyakan tentang ini ya, dari Pak M. Rosman, gimana caranya menguatkan niat kita untuk berhijrah? Ya, menguatkan niat. Bisa, silakan Ustaz. Oke, ya. Baik, Pak. Ini ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan dalam setiap ikhtiar kita. Jadi bagaimana agar niat kita itu betul-betul kuat gitu ya. Ini berarti terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kuncinya terletak pada sejauh mana kita yakin bahwa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tatkala kita itu bekerja di satu tempat, kita diperintahkan oleh atasan untuk pergi ke satu tempat, maka kita akan melakukan itu dengan yakin, ya, yakin seyakin-yakinnya, dan kita akan berangkat. Ya, kenapa? Karena kita yakin bahwa ini adalah perintahnya si bos, perintahnya atasan. Termasuk ketika kita ingin meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita yakin bahwa ini adalah perintahnya Allah, maka tentu niat kita sudah semakin kuat lagi. Tapi ketika masih ragu-ragu, apa iya, apa enggak ya? Benar enggak ini perintahnya Allah? Benar enggak nanti dalam proses perjalannya waktu ini kita akan dijamin oleh Allah? Jadi masih ada keraguan-raguan yang ditambah dengan bisikan-bisikan dari setan yang akan terus menggoda diri kita. Maka yakinkan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Dan ketika kita berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka Allah persiapkan tempat hijrah yang luas dan juga rezeki yang berlimpah. Insya Allah demikian, mudah-mudahan jadi pengingat lagi-lagi buat kita semuanya. Keyakinan itu tolong betul-betul di-fullkan ya. Jangan hanya setengah-setengah ya, tapi harus full yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan saya dan kawan-kawan sekalian tetap dibimbing oleh Allah, diberikan
petunjuk oleh Allah agar kita senantiasa betul-betul bisa 100% keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Gusmi. Baik, Bapak Ibu, Ustaz-Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kajian online kita pada malam hari ini. Mohon maaf, ini ada yang terakhir. Mohon maaf, nanya kalau udah transfer yang buat Islah apa perlu konfirmasi? Ya, sebaiknya konfirmasi dan nanti kita akan informasikan juga kita sudah ada aplikasi Islah ya. Kita nanti akan informasikan linknya, Bapak Ibu bisa klik, Bapak Ibu bisa daftar. Di situ juga sudah ada aplikasi untuk ikhtiar langitnya 40 hari. Ya, silahkan nanti tinggal dicentang-centang saja. Ya, nanti ada panduannya juga, kita akan dibantu oleh Pak Iskandar nanti ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam di program Islah ya. Jadi program islah.mz.id ya, nanti kita akan share linknya. Teman-teman bisa ada aplikasinya insya Allah di sana. Teman-teman bisa daftar dan bisa menjalankan dengan baik sebagai bahan laporan untuk teman-teman insya Allah ya. Demikian Gusmi. Ya, baik. Baik Bapak-Ibu sekalian. Insya Allah nanti link dan lainnya akan kita share di grup-grup WA yang sudah ada di Bapak-Ibu semuanya. Baik Bapak-Ibu, mohon maaf ya untuk pertanyaan baik langsung ataupun chat kita cukupkan. Karena waktu sudah pukul 21.44 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah nanti kita akan sharing lagi di pekan berikutnya ataupun silakan nanti langsung konsultasi secara khusus dengan Ustadz Udin. Bisa juga ataupun nanti di grup yang di sana ada Ustadz Udin. Baik Bapak-Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kajian online Manhaj Quran malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian acara kita. Terima kasih pada Ustadz Udin Yulianto atas materi dan sharingnya dan jawabannya. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya dan memudahkan urusan-urusan kita semuanya. Amin. Amin. Baik, dari kami, jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.